Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rizaldi Sedang Lodo dengan NIM 23060040051. Di sini saya akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai ideologi bangsa. Yang pertama, kita harus tahu apa itu ideologi. Ideologi berasal dari kata idea, berarti gagasan, konsep, pengertian dasar, ide-ide dasar atau cita-cita, dan logos yang berarti ilmu. Secara harfiah, ideologi berarti ilmu pengetahuan tentang ide atau the science of ideas, atau ajaran tentang pengertian-pengertian dasar. Yang berikut adalah Pancasila sebagai ideologi. Pancasila sebagai sebuah ideologi harus mampu berperan dalam menjamin bahwa tujuan negara Indonesia dapat tercapai. Indonesia adalah organisasi tertinggi bagi seluruh rakyatnya, sehingga penyelenggaranya harus dapat dirancang secara tepat. Penyelenggaraan tersebut perlu dilandasi ideologi bangsa. Pancasila sebagai ideologi merujuk pada kelima sila sebagai landasan kehidupan berbangsa dan bernegara. Sila ketuhanan yang Maha Esa menjadi landasan politik hukum dengan basis moral agama. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan menjadi landasan pelaksanaan politik hukum yang menghargai dan melindungi hak-hak asasi manusia yang non-diskriminatif. Sila ketiga, persatuan Indonesia, yang menjadi landasan politik hukum untuk mempersatukan seluruh unsur bangsa yang ada dengan berbagai ikatan primordialnya. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, menjadi landasan politik hukum dengan meletakkan kekuasaan di bawah kekuasaan rakyat atau demokrasi. Dan yang terakhir, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, menjadi landasan politik hukum pada kehidupan bermasyarakat yang berkeadilan sosial, sehingga masyarakat yang lemah secara sosial dan ekonomi dapat memiliki jaminan hidup layak, serta tidak ditindas mereka yang kuat dengan sewenang-wenangnya. Yang berikut adalah kajian dan wawasan filsafat. Jika merujuk pada kajian filsafat, kita dapat meminjam pendekatan yang ada dalam teori Aristoteles. Dapat dipahami bahwa dalam diri Pancasila terdapat adanya pengada atau realitas yang mengandung potensi, yakni berupa dasar kemungkinan atau dinamik. Dalam hal ini, potensi merujuk pada suatu kemampuan real yang dimiliki subjek atau Pancasila yang dapat terus dinamis dan berubah. Ideologi Pancasila dengan segala dinamikanya sangat mungkin mengalami pembaruan terus-menerus. Pembaruan ini tidak selalu bersumber dari satu sisi atau dari dalam diri Pancasila. Pembaruan ini bisa disebabkan oleh pengaruh dari luar seperti dinamika atau proses perubahan yang berlangsung dan bersentuhan dengan ideologi ini. Selanjutnya, terdapat 3 landasan filsafat yang memperkuat eksistensi Pancasila sebagai suatu ideologi. Yang pertama, ontologi, kedua, epistemologi, dan ketiga, aksiologi. Yang pertama, ontologi. Ontologi sebagai cabang filsafat membahas tentang hakikat dari berbagai hal secara umum. Sederhananya, ontologi ini membahas mengenai substansi dari sesuatu. Ontologi dilakukan guna untuk menganalisis substansi dari sesuatu hal atau wujud tertentu. Landasan ontologis Pancasila. Kita bisa memahaminya sebagai landasan pemikiran filosofis terhadap hakikat dan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar filosofis negara Indonesia. Prinsip inilah yang secara aktual melandasi sekaligus membatasi perilaku manusia. Yang kedua adalah epistemologi.
Epistemologi merupakan cabang filsafat pengetahuan yang di dalamnya membahas sifat dasar pengetahuan, lingkup kemungkinan serta dasar umum dari pengetahuan. Di dalam epistemologi kita membahas hal yang paling sederhana dan paling mendasar. Pancasila secara epistemologi bisa dijabarkan dalam sila ketuhanan yang Maha Esa dari landasan pengalaman kehidupan beragama bangsa Indonesia yang telah diakui sejak dulu hingga masa kini. Yang kedua adalah sila kemanusiaan yang adil dan beradab, berakar dari pengalaman penjajahan selama berabad-abad sehingga mencapai kesadaran masyarakat. Yang ketiga adalah persatuan Indonesia. Berdasarkan pada kesadaran yang diperoleh dari pengalaman bahwa keterpecah belahan masa penjajahan kolonialisme Belanda dalam politik divide and impera melahirkan konflik antara masyarakat Indonesia. Keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Bersumber dari budaya bangsa Indonesia yang secara turun-temurun mengenal proses pengambilan keputusan melalui semangat musyawarah mufakat. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berakar dari prinsip-prinsip yang tercermin pada sikap gotong royong yang berkembang di antara masyarakat. Yang berikut adalah aksiologi. Aksiologi merupakan cabang filsafat yang mengkaji nilai-nilai dengan meletakkan permasalahan utamanya pada kemampuan teori bebas dari nilai. Aliran positivisme mengharuskan teori dan ilmu untuk bebas dari nilai demi menjaga unsur ilmiahnya. Sayangnya, aspek-aspek kehidupan manusia tidak selamanya bisa diukur dengan menggunakan standar ilmiah. Misalnya, Pancasila merupakan satu konsep yang tidak sejalan dengan pemikiran positivisme. Pancasila syarat akan nilai bangsa dan bangsa Indonesia merupakan nilai spiritualitas, kemanusiaan, solidaritas, musyawarah, dan keadilan. Oleh karena itu, landasan aksiologi Pancasila dilihat dari nilai-nilai kualitas yang ada di dalam sila-silanya. Yang berikut adalah kesimpulan dari ketiga landasan tersebut. Sebagai sebuah negara, Indonesia adalah organisasi tertinggi untuk rakyatnya. Dalam suatu organisasi, tujuan dan cita-cita menjadi hal yang paling penting dan paling esensial. Maka dari itu, Pancasila lahir sebagai suatu ideologi mengatur seluruh tatanan dan perilaku warganya demi tujuan itu sendiri. Tujuan negara kita tidak lain tertera dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Terima kasih.